Halo para pecinta film Donghua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kita bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Good of Magical World episode 6, 7, 8, 9, dan 10. Mari kita hajar semua episode ini, langsung saja 5 episode. Oke, langsung saja kita mulai. Di lanjutan episode 6 ini, di situ Yue bilang, "Kau pikir kau siapa? Selain di seluruh kelas, kecuali Yue lah yang dikirimi surat cinta." Terlihat di situ Suen melihat teman kelasnya, yaitu Surabi Hijau. Ia pun mendatanginya. Dan sebenarnya surat itu untuknya. Surabi Hijau ini bernama Wei, dan ia juga menyuruh Chen temannya untuk mengirimnya. Di situ Suen juga merayu Wei dan memujinya. Bisa terlihat di situ Surabi Hijau pun menjadi bingung. 佳人一簇百媚生. Bisa terlihat di situ Yue bilang, "Sampah itu berani mempermalukanku." Ia pun menyuruh pacarnya yaitu si Bos Songong untuk menghajar si Suen. Dan sontak saja Bos Songong pun menyerang Suen. Ia pun menangkisnya. Tetapi sontak saja anak buahnya Bos Songong itu pun langsung menyerang, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Suen pun berhasil menjatuhkan salah satu anak buah bos tersebut. Dan di situ Bos Songong menyerang lagi. Tapi temannya Suen yaitu Chen, ia membantu Suen. Ia pun langsung mengeluarkan jurus Jukai Kautan. Bisa terlihat Suen menghancurkan bola api itu di genggaman tangannya. Dan terjadilah pertarungan Suen dan Bos Songong. Bisa terlihat di situ juga orang-orang heran dengan Suen yang punya sihir hebat. 什么？他不是一个连初级魔法学徒都成为吗？叶璇竟然捏爆了爆裂火球！ Dan terlihat Surabi Hijau heran kenapa Suen bisa melakukan hal tersebut. Bisa terlihat di situ juga Chen menjadi heran. Tetapi di situ Suen bilang dia hanya ingin jadi pria biasa. Tetapi orang-orang ini mencari mati, jadi ia tak tahan lagi. Suen pun menyuruh mereka bertiga pergi. Tetapi bisa terlihat Bos Songong itu bilang ia terlalu meremehkan Suen. Ia pun berniat menyerang Suen lagi. Tetapi Suen menghilang memakai jurus bayangan Naruto. Dan ia terlihat sangat cepat. Dan tiba-tiba saja ia langsung menumpuk kepala Bos Songong tersebut. Suen juga langsung menghajar dua anak buah Bos Songong tersebut. Ia pun menggunakan jurus batunya. Dan pada akhirnya Suen pun berhasil mengalahkan 3 orang itu. Bisa terlihat di situ Surabi Hijau bilang, "Apa itu benar-benar Chen? Jurus yang ia keluarkan sangatlah sulit. Bahkan Surabi Hijau pun tak mampu melakukannya." Ia juga berniat membawa 3 orang tadi yang kalah dari Suen, dan ia akan membawanya ke dokter akademi. Dan terlihat surat cinta itu juga Wei sebenarnya enggan menyimpannya. Dilanjut Chen bilang, "Kau tadi sangat keren." Dan Chen juga bilang ia tidak tahu sejak kapan kau menerobos ke penyihir magang junior. Suen pun tak menjawabnya. Chen juga bilang, "Kenapa kau bisa menggenggam bola api itu dan menghancurkannya?" Suen bilang itu hal yang sederhana, teknik pergerakan udara. Tetapi jika kau mau nanti kuajari. Lalu tiba-tiba saja Suen melihat ke sebuah rumah. Ia pun terlihat seperti ada sesuatu di sana. Ia pun pergi lagi. Ternyata benar saja ada 2 laki. Laki itu berbaju hitam. Terlihat mereka juga sedang memantau Suen. Mereka heran bagaimana ia bisa tahu, dan bagaimana juga ia bisa menemukan kita. Terlihat mereka bilang anak ini punya naluri bertarung yang kuat. Tapi tetap saja dia hanya anak kecil. Bisa terlihat mereka disuruh bos mereka mengawasi di sini. Dan tak boleh ketahuan, mereka juga memiliki suatu rencana. Lanjut Suen dan Chen sedang melihat pil penampakan tubuh, dan mereka juga ada di pasar. Dan Chen pun bingung apa yang dibicarakan Suen. Suen juga bilang zaman ini sangat indah, dan orang-orang di masa kini sangat damai. Dan kedamaian sangat langka dan berharga. Dilanjut di episode 7, Suen dan Chen ke pasar. Di pasar tentunya sangat ramai. Di situ juga ada pedagang yang menjual busur besi bintang. Suen dan Chen pun mendatangi pedagang itu. Sontak saja pedagang itu pun langsung promosi barang yang dijualnya. Pedagang itu bilang bahwa busurnya adalah yang terbaik.
弓弦是一阶魔兽疯牛兽的，果然好眼力。我家的弓是这片先到先得啊！啊，这可是好东西啊！ Saat itu juga Suen pun langsung saja mengeceknya dan bilang tidak terlalu bagus, dan terlihat pedagang itu kesal karena omongan Suen. Dan ia bilang bahwa panahnya itu tersebut sangat hebat dan kuat. 打造弓箭的顶级材料，强度和韧性，魔法阵，甚至能达到1500。 Kemudian Chen pun bertanya berapa harganya. Harganya adalah 200 koin perak. Dan itu terlalu mahal, kata Chen. Bisa terlihat di situ Suen menjelaskan bahwa busur tersebut jelek dan tak seperti yang pedagang itu bilang. Mereka berdua pun lanjut pergi. 没有猜错，这弓弦并非疯牛兽主机，色泽灰褐，其中的纹路呈螺旋。走吧。 Bisa terlihat pedagang itu heran kenapa Suen bisa tahu. Dan pada akhirnya pedagang itu pun kena batunya karena ia berbohong. 这摊主也太黑心了吧，敢骗我们！ Dilanjut kepada Chen dan Suen, terlihat di situ banyak pedagang yang promosi. Bisa terlihat di situ Suen bilang di era manapun selalu ada penjualan penipuan. 10块钱买不到吃亏。 果然，任何时代都不缺这种洗脑。 Kemudian Suen pun mendatangi penjual ramuan brokoli. Ia pun menawar brokoli tersebut. Dan di era ini ternyata brokoli sangat murah. Tetapi di akhir era sihir Suen tidak bisa menemukan harga ini. Bahkan setelah ia mencarinya sampai terluka. 一粒星辰砂，倒是不便宜啊！到这种价格呀，叶璇，这是 Tapi di situ Chen bilang ini ramuan tingkat rendah. Dan buat apa juga kau membelinya? Di situ Suen bilang nanti ku kasih tahu. Dan pada akhirnya Suen pun memborong dan banyak membeli ramuan tingkat rendah itu. 就差一颗血蓝胆。 Suen pun mendatangi pedagang lagi. Dan ia menawar empedu darah. Di situ terjadi tawar menawar. Sambil Suen menjelaskan empedu itu harusnya harganya lebih murah. 需要晒至少1个时辰的太阳，只要找对地方。我跟你说啊，血木蛇喜阴冷，好森寒。每天晒一个时辰太阳，这习性你是从哪儿听？ Bisa terlihat di situ Suen bilang berikan empedu itu. Nanti ku kasih tahu lebih banyak lagi. 我还可以告诉你更多。 Lanjut di episode 8, pada akhirnya pedagang tersebut memberikan empedu itu kepada Suen. Lalu Suen juga bilang memberitahu jangan ke tempat yang ku kasih tahu tadi, karena kau akan terjebak ular piton. Suen juga menjelaskan tentang ular mata darah dan ular itu sangat suka rumput. Dan pedagang itu pun kagum dengan Suen yang banyak tahu akan hal itu. Pedagang itu pun memberitahu namanya, yaitu Sinceng. Ia juga bilang jika kau butuh apa saja ambil saja di toko ini. Tetapi Suen bilang empedu darah ini sudah cukup. Suen juga bilang tangkap ular lebih banyak lagi jika ingin membalas budinya. 血木蛇再说吧。 Mereka berdua pun pergi. Tetapi sebelum Suen pergi, ia memberitahu penyakit pedagang itu. Dan sontak saja ia pun terkejut. Bisa terlihat Suen memberitahu tata cara mengobatinya. Bisa terlihat di situ Sinceng pun menjadi heran kenapa dia bisa tahu penyakitnya. 做痛，他是怎么知道的？这小子， Dan dilanjut Suen pun bilang ramuan sudah lengkap, tinggal membuatnya. Dan ia akan membuatnya dengan sempurna. Dan setelah itu ia akan meningkatkan sihir ke tingkatan baru. Dilanjut Suen pun mendatangi guild di penyihir kota Balakrok. Tempat tersebut banyak penyihir hebat yang dilahirkan. Ia pun masuk ke dalam ruangan. Suen pun ditawari dan disambut oleh pelayan di situ. Ia pun ditawari apa ada yang bisa dibantu. Di situ Suen bilang siapkan pengatur ruangan pemurnian ramuan. Pelayan itu pun mengiyakannya. Suen pun disuruh mengisi formulir terlebih dahulu. Suen juga disuruh membayar dulu. Tapi ia bilang mahal sekali. Suara dalam hati lagi seperti sinetron, pelayan itu bilang jarang ada penyihir muda yang membuat ramuan tersebut. Ia mengira juga bahwa Suen ini adalah anak dari bangsawan. Sampailah mereka di ruangan penyempurnaan ramuan. Bisa terlihat di situ Suen bilang meminta jangan ada yang mengganggunya. Ia pun memulai membuat ramuan tersebut. Ia juga bilang jika ada yang tahu aku membuat ramuan ini, 80% pasti akan terkejut. Pada akhirnya Suen pun berhasil. 80%会惊掉下巴吧？哎，就是现在！
Ia pun langsung saja mencoba ramuan tersebut. Ia pun langsung meminumnya. Dilanjut di episode 9, terlihat ramuan itu bekerja dengan sangat kuat. Kemudian di luar ruangan terlihat ada laki yang bernama Zo. Ternyata ia datang untuk meminta ruangan pemurnian ramuan. Ia juga sembari merayu Ana, yaitu pelayan ini. Di situ Zo juga bilang ia baru saja mendapatkan resep ramuan kelas 1 dan dia akan melindungi pelayan itu. Terlihat juga di situ ada laki dan wanita yang iri terhadap Zo. Dikarenakan ia sombong menjadi master ramuan. Zo ini merupakan penyihir tingkat pertama di Aula Sihir Mawar Hitam. Ia juga mengajak pelayan tersebut menginap di rumahnya untuk bergoyang ria. Di situ Ana bilang ruangan pemurnian di sini sudah penuh. Kemudian si Zo pun ini disuruh menunggu, tapi nampaknya Zo tidak mau. Di situ Ana bilang lagi ada seorang anak dibawa ke ruangan pemurnian nomor 8. Dan ia membayar 1 jam dan seharusnya juga sudah hampir habis. Ana juga bilang bocah seperti dia, ramuan apa yang dia ketahui. Tetapi di situ temannya yaitu Louis bilang harus sesuai aturan. Tapi Ana tidak peduli dan menyuruh Zo masuk ke ruangan yang dipakai Suen. Lalu di dalam ruangan Suen bilang bahan obat zaman ini benar-benar bagus. Dan sekarang Suen sebanding dengan praktisi perunggu tingkat 2. Suen juga sekarang punya banyak elemen sihir di tubuhnya. Dan ia juga akan berlatih lagi supaya bisa mendapatkan sumber sihir. Tetapi tiba-tiba saja datang Zu dan 2 pelayan tersebut. Terlihat Zu kesal karena ruangannya direbut oleh bocah. Di situ Louis bilang ini tidak sesuai aturan. Di situ Zu malah menyombongkan diri. Ia bilang ia adalah penyihir tingkat 1 di Aula Sihir Hitam. Lalu Zu langsung saja membayar 2 koin emas untuk kompensasi. Sontak saja Suen pun langsung menendang si Zo ini. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi tiba-tiba saja mereka dihentikan oleh manajer Guxu. Dan dia adalah Master Guxu dari guild penyihir. Dan ia berada di tingkatan 3. Guxu pun bertanya apa yang terjadi di sini. Dan di situ Ana pun langsung saja menjelaskannya. Lalu Guxu pun marah, beraninya kalian ribut di guild penyihirku. Dan mereka berdua jadi daftar hitam masuk guild penyihir. Dan sontak saja manajer itu pun mengusir mereka. Di situ Suen bilang apa begini cara guild penyihir menangani masalah, yaitu tak pandang bulu dan benar-benar arogan. Dilanjut di episode 10, Suen bilang jika guild penyihir punya kearogan seperti ini, di masa depan aku tidak akan kesini. Di situ manajer bilang kau membuat masalah di sini dan beraninya kau fitnah guild penyihirku. Kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Dan sontak saja saat itu juga Suen mengeluarkan haki rajanya. Dan di situ Guxu langsung menjadi heran, aura yang mengerikan apa ini? Dan apa yang tersembunyi dalam tubuhnya? Bisa terlihat juga Suen bilang aku sudah bayar ruangan ini. Tapi Zo ini memaksa masuk. Dan ia tidak taat peraturan. Dan Suen juga bilang apa ini salahku? Dan Guxu pun langsung menanyakan kepada pelayannya, apa itu benar? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan di situ Ana langsung saja memberikan fakta. Dan ia membela Zo. Saat itu juga Louis bilang memang benar Ana yang bawa masuk si Zo ini dan merebut ruangan ini.
Dan terlihat para penyihir di situ bilang kalau begini terus siapa nanti yang berani datang ke guild penyihir untuk membuat ramuan di masa depan. Di situ Ana pun langsung meminta maaf. Lalu Swen bilang pelayan bukan siapa-siapa, tapi jangan menarik semua sampah ke sini. Nanti dikira guild penyihir tempat pembuangan sampah. Swen pun cabut pergi. Di situ Zoro juga diusir dan Ana dipecat dari guild penyihir. 从现在起，你不是我魔法工会的人。 Bisa terlihat di situ Guksu melihat ramuan yang tadi bekas dipakai oleh Swen. Ia pun menjadi kaget. Kemudian dilanjut Guksu pun bilang kepada pelayannya cepat mana catatan anak yang tadi. Ia juga menanyakan apa tadi ia meninggalkan kontak. Ternyata tidak ada. Bisa terlihat di situ Louis belum menanyakan apa ada yang rusak. Dan di situ langsung saja Guksu bilang ruangan nomor 8 ia meninggalkan sisa ramuan. Dan di situ juga Guksu bilang ini mungkin saja semacam ramuan ajaib kuno. Guksu pun bilang jika kau melihat anak ini lagi beritahu aku secepatnya. Dilanjut ada kakek yang ada di sebuah ruangan. Tak lama Guksu pun datang. Ia bilang kepada ketua harus melihat ini. Kemudian kakek itu bilang lagi kau harus tenang sebagai penyihir. 不管是修炼魔法、配置魔药，还是我和你说过多少次了，咱们身为魔法，以后如何能够成为一名大？ Kemudian Guksu pun bilang lagi lihatlah ramuan ini. Kakek itu pun langsung saja mengeceknya. Dan ia juga langsung kaget. Dari mana kau dapat ramuan ini? Lalu Guksu pun menjelaskannya. 有点意思。 会长，你放下我再说。 Dilanjut di luar ketua dan Guksu buru-buru ke ruangan ramuan yang tadi dipakai oleh Swen. Kakek itu pun menjelaskan dasar ramuan tersebut. Dan efeknya ternyata punya efek seperti terlahir kembali. Kalau bisa diproduksi massal, bisa jadi praktisi perunggu tingkat 2 bisa datang dari praktisi mana saja. Pada saat itu juga kakek itu bilang Grandmaster. Ia bilang juga harusnya ada bahan lain di dalamnya. 这里面应该还有一种材料。哎呀，大师，大师啊！ Guksu pun bilang anak ini benar-benar jenius. Dan ia harus mencarinya secepat mungkin. Dan bersambung di episode 11 dan selanjutnya. Oke cuy, untuk sekian untuk episode dari Good of Magical World episode 5 sampai 5. Dari episode 6 sampai episode 10, oke? Untuk video selanjutnya nanti pasti akan lebih durasinya. Tenang saja coy, kalau tidak 15 menit ya ke bawah, kalau enggak 20 gitu aja sih. Jadi gua mau merekap tuh gimana kebutuhan filmnya gitu. Kebutuhan kalau misalnya emang panjang episodenya gua rangkum kayak emang lebih lama. Cuma kalau misalnya episodenya seriesnya dikit dan satu video film itu dan panjang banget gitu ya. Misalnya satu film Donghua nih, terus isinya itu durasinya itu sekitar 30 menit misalnya 20 menit ya otomatis gue paling ngerekap satu part. Tapi kalau misalnya episode yang lama durasinya dikit direkap jadi lebih panjang aja cuy, supaya lebih bisa dimengerti sama kalian, oke? Dan kita pasti nanti akan melanjutkan kembali series ini, jadi tungguin saja, oke? Oke cuy, yang mau subscribe silahkan di kiri kanan atas, dan channel utama gue yaitu Imam Towi silahkan di subscribe. Dan jangan lupa loncengnya juga, dua-duanya channel Imam Towi dan Imam Tantau, oke? Sampai jumpa kembali di video episode series ini berikutnya. Till next time and goodbye.